Baik, kita akan kembali ke materi ya, tentang muka kelima. Kemarin ketemu 1, 2, 3, 4, kita sudah membahas dari beberapa kulit-kulitnya yang untuk manajemen operasional satu. Sekarang materi hari ini kita akan lebih sedikit hitung-hitungan gitu ya, tentang biaya produksi. Tentang biaya produksi. Nah, apa sih itu biaya produksi ya? Kita akan stay tune. Oke, langsung ke materinya ya. Baik, bisa Anda lihat di layar untuk biaya produksi konsepnya sebenarnya sangat mudah ya. Biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan saat Anda membuat sesuatu. Kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi di sini yang punya usaha, apalagi yang menghasilkan suatu produk gitu ya, Anda ingin membuat sebuah donat misalnya, yang Anda butuhkan adalah air, tepung, terus gula, terus ada komputer dan lain-lain. Tapi dengan bahan-bahan itu apakah Anda mendapatkannya gratis? Tidak, tentu Anda harus belanja dulu ya. Di istilah production itu adalah purchasing atau pengadaan. Anda beli bahan materialnya dulu ya, gula ya, terigu ya, komputer, atau mungkin pakai bahan-bahan kue yang lain gitu ya, mentega untuk membuat donat biar lebih lembut, pakai blue band kalau ingin lebih asin sedikit dan lebih gurih dan lain-lain. Tambah kocokan telur juga, nah seperti itu contohnya. Sebenarnya mudah sekali. Anda melihat di konsep biaya produksi yang sangat baku ya, itu diproduksi, diperlukan bahan baku, nah tenaga kerja Anda sendiri, modal pasti, dan keahlian pengusaha dan lain. Kita langsung skip aja, ini sangat mudah sebenarnya. Anda pasti sudah mengerti. Dan biaya-biaya produksi ada beberapa unsur: bahan baku, bahan pembantu, bahan pendukung atau pembantu atau penolong, upah pasti, penyusutan peraturan produksi, uang modal sewa. Ini bagian-bagiannya ya. Ini semua harus ada. Semua harus ada. Kalaupun misalnya bahan pembantu ini tidak butuh, karena ini hanya sebagai pemanis, tapi ingat kita kembali ke persaingan bisnis ya. Jadi cara untuk bisa memenangkan persaingan bisnis adalah Anda harus berdiferensiasi. Anda harus berani beda. Kalau misalnya ada pentol ya, misalnya buat pentol itu isinya adalah telur puyuh, bisa jadi Anda pentol isinya coklat. Tapi sudah ada kayaknya ya. Ada pentol isinya keju, ada pentol isinya kacang misalnya, atau pentol isi selai ya, aneh ya, pentol isi selai misalnya. Ya macam-macam ya, diferensiasi. Kita akan kembali lagi ke biaya produksi, kita fokus di biaya. Saya akan skip aja karena ini sudah sangat umum. Anda bisa, ini saya juga ambil dari internet ya, dan rujukan ini sumbernya adalah dari Whittler. Saya ambil dari Whittler tahun 1991 ya. Biasanya saya pakai Jacobs S. Aquilano. Oke, kita break dulu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan lagi, rekan-rekan semua. Biaya produksi ada bahan baku utama, ada bahan pendukung, upah pasti ya, ada yang mengerjakan, ada penyusutan peralatan produksi. Kenapa kok disinggung tentang susut? Karena ingat, bagi anda yang kerja di pabrik, pasti dalam sebuah mesin itu ada yang mengalami penyusutan. Contoh misalnya mesin potong misalnya, atau gerindra misalnya. Itu kalau semakin sering dipakai, dia akan semakin halus. Akhirnya dia terjadi penyusutan, ya kan semakin kecil kan. Anda tahu gerindra enggak? Gerindra. Yang untuk motong keramik, motong-motong dan lain-lain itu kan pakai piringan itu kan. Nah, itu kalau dipakai terus dia akan semakin kecil. Itu contoh sederhana ada penyusutan pada peralatan produksi. Uang modal pasti, biaya penunjang seperti listrik, yang mudah adalah listrik, biaya keamanan, asuransi. Misalnya Anda tentu saja di Dinas Tenaga Kerja itu ada asuransi ya, jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, itu juga termasuk asuransi, biaya penunjang agar ada kenyamanan atau keamanan aman dari para pekerja. Biaya pemasaran pasti diiklankan, baru pajak, itu pasti pajak, nggak boleh ketinggalan. Nah, kita akan skip lagi terus, kita akan roll terus. Nah, saya sudah nambahkan sedikit note ya, ada tulisannya sedikit berbeda di sini. Ini tulisan saya sendiri, saya buat contoh ya. Bahwasanya jenis-jenis biaya produksi itu ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja, lalu overhead pabrik. Hanya ada 3 sih sebenarnya, tidak banyak. Nah, yang pertama itu adalah biaya secara langsung yang digunakan dalam produksi. Contohnya adalah gandum, itu adalah bahan dasar dari produksi tepung terigu ya, misalnya terigu segitiga, terigu cakra, terigu lencana merah, pokoknya bogasari. Nah, itu bahan dasarnya adalah gandum, jadi bahan yang secara langsung digunakan dalam produksi ya, langsung dalam produksi. Kalau misalnya di pabrik gula, di PT PN, Anda tahu ya, perusahaan terbatas perkebunan, nah, itu untuk produksi gula bahan dasarnya adalah tebu. Jadi bahannya secara langsung dimasukkan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang lain. Itu bahan baku dasarnya. Nah, selanjutnya adalah direct labor. Ada kata labor di sini, labor cost berarti berhubungan dengan upah atau tenaga kerja. Tenaga kerja langsung ditempatkan, digunakan, bla 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 dalam proses produk secara langsung. Baik pelatihan produksi dan usaha dapat terwujud. Kita akan singgung ya. Biaya tenaga kerja langsung ini contohnya apa? Saya singgung di sini adalah operator mesin. Operator mesin harus punya sertifikat. Apa? Sertifikat operator. Jadi dia tidak hanya bisa menyalakan mesin, tidak, tapi dia harus punya sertifikat. Karena berbasis sertifikasi ya, adalah berbasis keahlian. Makanya di sini menyinggung segala peralatan produksi. Selanjutnya adalah upah buruh. Upah buruh atau upah tenaga kerja, baik itu dia yang pegawai tetap atau pegawai outsourcing atau tidak tetap, atau rekanan dengan perusahaan outsourcing, tetap ada upah buruhnya. Lalu saya singgung operator PLC. Mungkin rekan-rekan mahasiswa belum pernah dengar kata PLC ya. Tapi yang seorang operator dari Anda semua mungkin pernah dengar adalah Programmable Logic Controller. Programmable Logic Controller, PLC ya.
Kenapa kok saya singgung PLC? Karena pada dasarnya mengikuti zaman ya, sudah beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir, semua di manufaktur, kegiatan produksi semuanya sudah otomasi industri, otomasi, otomatis, semua sudah disetting ya. Seperti yang Anda ketahui, kalau ada dia di YouTube, ada pabrik produksi suatu barang, pasti dia dari belt conveyor atau belt conveyor ya. Belt conveyor itu seperti sapu hitam, dan dia bisa membawa barang geret ke kiri, bisa dibawa ke kanan. Nah, itu nanti kalau sudah jatuh ke mesin ini, dia akan memotong. Setelah memotong, dia akan berjalan pakai belt conveyor, dia dipindahkan ke menggerus dan lainnya seterusnya. Jadi banyak proses berlanjut, dan itu semuanya sudah otomasi, semuanya sudah otomatis, sudah disetting dan direncanakan. Kenapa saya ngomong PLC ini? Karena kita harus mengikuti zaman ya. Kita produksi yang sederhana, kalau mau buat tebu buat gula ya tebu diperes, terus dikeringkan, beku, jadi padat-padat kristal, jadi gula kristal, dan seperti itu ya. Tidak semudah itu Ferguson dan lain-lain. Baik, setelah biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead. Umumnya dirinya sebagai bahan yang tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung, dan lain seperti biaya pabrik ya, Anda bisa baca di sini, dan tidak mudah didefinisikan. Itu sebagai contoh adalah biaya perawatan dan perbaikan. Perawatan ini sebelah mana, perbaikan sebelah mana. Perawatan perbaikan, kenapa pada kata dan? Karena memang perawatan dan perbaikan itu berbeda. Kalau dirawat, namanya rawat ya, bagi ibu-ibu ya, perawat, nggak usah dibahas lah ya. Perawat, sesuatu yang dirawat berarti dia sudah baik, tapi dirawat agar tidak segera rusak. Ya, jadi kondisinya masih bisa digunakan. Beda dengan perbaikan, saat ada suatu trouble atau suatu masalah atau ada yang rusak, maka dia harus diperbaiki. Jadi perawat dan perbaiki, sangat berbeda ya. Perawatan berarti masih bisa jalan dan dipertahankan, atau dia melakukan tindakan preventif, pencegahan, jangan sampai rusak atau cepat rusak, preventif. Di sini kalau yang diperbaikan ini adalah antisipatif ya. Jadi kalau ada yang rusak, maka harus diperbaiki, entah ganti spare partnya atau ganti bearingnya. Tahu bearing? Ya, bearing, gear, sesuatu di dalam mesin, dan lain-lain. Mungkin torsi adalah perputaran ya, torsi adalah perputaran dalam mesin, misalnya sudah mulai kendor, atau ada beltnya, ada karet di dalam mesin yang sudah mulai longgar sehingga bunyi kotak-kotak gitu ya mesinnya. Bagi yang ada di teman-teman semua, ada yang bekerja di pabrik pasti sudah sangat paham ya antara perawatan dan perbaikan. Oke, nah sedangkan biaya produksi itu cenderung mengeluarkan uang ya. Biaya produksi mengeluarkan uang, Anda harus mengeluarkan uang. Nah, ngomong tentang duit yang keluar ya, tentang duit yang keluar, ada faktor-faktor produksi dan input lain diperoleh pemasaran, membayar berupa uang. Pokoknya Anda kalau mengeluarkan uang itu adalah biaya eksplisit. Anda mengeluarkan uang ditukar dengan sesuatu seperti ini, pembelian bahan baku atau material, pembelian mesin. Anda dapat mesinnya, Anda bayarkan uangnya, Anda dapat mesinnya. Anda bayarkan uangnya, Anda dapat bahan bakunya, entah apa itu. Itu biaya eksplisit. Dan kebalikannya atau yang lain adalah biaya implisit. Biaya yang tidak terlihat secara langsung. Misalnya biaya penyusunan barang modal. Nah, ini contoh sederhananya ya, saya buat contoh. Di sini ada contohnya. Jadi saya buat contoh sendiri. Misalnya nih, dalam suatu produk donat misalnya, atau mungkin memproduksi tepung, kita secara kecil aja ya. Tepung itu dasarnya adalah gandum, dan gandum itu harganya 5.000 per kilo. Nah, karena gandum sebelumnya itu masih ada, sehingga gandum yang Anda beli sekarang seharga 5.000 itu, setelah 1 bulan baru dipakai. Loh, kok delalah gitu ya, bahasa Jawa ini, delalah kok bobotnya menjadi 0,85 kilo. Berarti kan ada penyusutan, betul kan? Ada penyusutan dari sekilo menjadi 0,85 kilo. Ada penyusutan barang modal. Tapi nilainya berapa ya? Tetap 5.000 karena Anda belinya 5.000. Berarti biaya yang tidak terlihat. Anda sudah beli, Anda tukar dengan uang 5.000, tapi setelah 1 bulan gandumnya mengalami penyusutan.
hanya 0,85 kilo. Jadi logikanya seharusnya tidak 5.000, tapi Anda dulu belinya adalah 5.000. Susutnya Anda mungkin tidak terlihat karena kecuali Anda hitung sendiri 0,85 kali 5.000 yaitu nilainya Anda putuskan. Akhirnya apa? Mau nggak mau karena susut 0,85 kilo itu di akhir ya di kombinasi saat produksi sisanya 0,15 ini kali berapa kilo nanti membuat suatu produksi. Misalnya butuh 10 kilo misalnya. 10 kilo dan susutnya 10 kilo susutnya 0,15. 0,15 dikalikan 10 1,5 loh. Jadi mau tidak mau saat 1 bulan ke depan Anda harus menambah 1,5 kilo lagi gandum agar bisa membuat tepung sesuai porsi yang diinginkan dalam manajemen kualitas. Contoh sederhana lagi adalah gini ya, mungkin dari rekan-rekan semua ya, apalagi yang mayoritas di Gresik ya, juga di orang Gresik, adalah mungkin dari keluarga petani, contoh sederhananya. Ada di penggilingan padi, selepan, ya, di selepan, gabah misalnya 1 kuintal, kalau Anda selep, Anda giling menjadi beras, ya, dari gabah menjadi beras, itu apakah 1 kuintal juga? Enggak. Pasti mengalami penyusutan. Biasanya kalau 100 kilo itu ya, kalau dulu kakek saya itu gilingan padi gabah jadi beras, itu 1 kilo itu keluarnya hanya 78 atau 75 kilo. Hampir seperempatnya itu hilang. Ada penyusutan. Beras lah itu contoh penyusutan barang modal. Dan itu juga keluar biaya ya, keluar biaya. Gimana keluar biaya? Kalau selebnya itu ngitungnya bukan berapa beras yang jadi, tapi ngomongnya adalah berapa kilo gabah yang akan kamu olah. Itu biaya implisit, tidak terlihat secara langsung, tapi dia mengalami penyusutan. Itu contoh sederhana ya. Baik, selanjutnya adalah biaya jangka pendek. Oke, sebentar. Saya tanya dulu nih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Gampang ya. Gampang sekali. Biaya produksinya gitu-gitu aja. Kalau misalnya kita di kelas itu ya, wah enak sekali. Bisa coret-coret whiteboard paling seneng sekali ya coret-coret. Tapi aja kalau di daring gini whiteboardnya pakai mouse ya nggak enak sama sekali. Nggak bisa, sudah nggak tahan kalau pakai daring-daring gini. Nggak bisa ngitung, seharusnya karena masih operasional ini banyak ngitungnya. Bagaimana menghitung learning curve, safety stock, stock out, bagaimana ngitung EOQ, economic quantity, dan lain-lain. Aduh, ya sudahlah, kita skip aja ya, karena pertanyaan ya saya skip ya, anggap aja nggak ada ya. Oke, kita next. Kita akan buat sebuah filosofi aja biar nggak bingung ya. Saya akan geser ke sini nih. Ada biaya langsung yang tadi kita sudah singgung. Oke, ada volume kegiatan, total fixed cost. Saya langsung skip aja. Total cost adalah total cost. Saya perbesar. Total cost sama dengan fixed cost plus variable cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost adalah biaya yang pasti. Variabel adalah biaya yang tidak pasti. Yang membuat suatu total cost jumlah itu naik dan turun itu tergantung dari variabel V, biaya variabel ini. Kalau biaya tetap itu pasti. Oke, nah biaya tetap itu apa sih contohnya biaya tetap? Biaya tetap ini yang akan rutin dikeluarkan dalam sebuah rumah produksi. Kalaupun misalnya direkturnya itu meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna. Direkturnya itu meninggal. Akhirnya apa? Rumah produksi itu tidak melakukan kegiatan produksi. Tapi apa biaya tetap yang akan dikeluarkan? Apa contohnya? Kalau rumah produksi itu masih sewa, ya tetap bayar sewa per jam. Tetap. Kalaupun misalnya listrik tetap dipakai, abonemen misalnya, pakai abonemen, ya tetap dibayar walaupun tidak melakukan produksi. Itu biaya tetap. Pasti akan dikeluarkan. Itu biaya yang tetap. Barulah ada biaya variabel. Kalau rumah mesin produksi itu nyala, maka ada biaya variabel yang akan diikutkan. Misalnya konsumsi listrik lebih tinggi, makin banyak misalnya. Terus penggunaan lahan atau sewa mungkin akan semakin lama sehingga semakin mahal. Itu biaya-biaya harus dikeluarkan. Ada kenaikan biaya variabel. Itu kalau sederhananya ya. Fixed cost itu pas namanya fix, tetap ya.
mau enggak produksi, mau tidak, Anda tetap harus bayar listrik, bayar sewa, terus bayar upah buruh. Nah, jangan lupa ya, upah buruh ini manusia yang harus kita hadapi. Mereka butuh makan. Kalaupun juragannya itu ada yang meninggal atau libur 1 minggu, tapi mereka apakah pegawainya ini tidak makan 1 minggu? Tidak mungkin. Mereka harus tetap makan, makanya setiap hari. Jadi kita harus tetap menggaji mereka, itu biaya tetap. Ya, gaji pegawai itu biaya tetap. Nah, sekarang kita akan cari di sini, kita akan buat simulasi ya teman-teman. Nah, Anda bisa lihat nih, kenapa kok saya menuliskan kata gaji rutin bulanan dengan ceperan. Itu contoh sederhananya. Nah, terus Anda bisa lihat di sini mengapa kok saya tulis ceperan, variable cost. Nah, kebutuhan saya itu kurang ceritanya, 2 juta itu nggak cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga saya, anak-anak saya dan istri misalnya. Akhirnya apa? Saya melakukan variable cost. Contoh variable cost ini apa? Misalnya, akhirnya saya ngambil, saya ingin mengajar di Universitas Gresik. Saya nyeper ngajar di Undres juga. Saya nyeper di kampus yang lain. Misalnya, Anda tahu sendiri ya, saya nyeper ngajar di Unitomo. Terus saya juga nyeper, ini jadian nyata ya, saya juga nyeper mengajar atau mengambil mata kuliah di UWP, di Wijaya Putra misalnya. Nah, CPR saya kan banyak, itu variable cost. Saya melakukan banyak variabel-variabel yang meningkatkan pendapatan saya. Saya nyeper di mana-mana, itu variable cost, mengalami kenaikan. Ya, sehingga total cost duit yang saya dapatkan adalah variable cost ini, honor ngajar di 3 kampus, ditambahkan dengan gaji rutin bulanan, itu total cost. Ya, bisa dimengerti ya, sangat mudah sekali. Oke, baik, itu dulu ya untuk hari ini. Kita tentang ngomong biaya produksi, sangat mudah sekali kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tentang biaya produksi. Anda juga boleh menyinggung gitu ya. Saya senang dengan kasus-kasus yang bermasalah, tapi saya bukan suka mencari masalah. Anda boleh menyampaikan suatu masalah yang berhubungan dengan produksi. Ada yang kerja di bagian produksi di sini, pabrik? Ada? Ya? Lebih keras, Mas siapa tadi? Ada yang kerja di pabrik? Mas Aldi? Banyak. Banyak. Nah, oke. Tolong saya diberi satu kasus, Mas ya. Yang sulit, Mas. Sombong banget ya. Dan ada di bagian produksi. Apa yang kesulitan, Mas? Satu pertanyaan deh. Kalau kesulitan sih enggak ada. Biasanya itu Pak, apa namanya? Biasanya kan kalau operator produksi harus sesuai targetnya. Kalau nggak sesuai targetnya kan dari atasan kan selalu menekan. Bagi awal gimana caranya biar operator produksi ini tetap semangat meskipun atasan nanti menekan Pak. Kan ada yang atasan memberi pressure sama operator produksinya, terus operator produksinya kayak nggak suka gitu Pak, jadi targetnya tambah turun. Di atasnya yang dimarahin sama kayak manajer dan lain-lain. Caranya pressure tapi tanpa apa ya, tanpa mengurangi semangatnya operator produksi. Oke, kasusnya tentang produksi kok malah curhat ya. Saya merasakan ada sebuah curcol ya, biasa. Gimana biar semangat Pak? Gimana Pak biar semangat ya? Minum Estracos ya, minum buku Bima, energy drink, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, Mas. Jadi untuk itu semua tergantung dari leader ya, dari sebuah leader. Jadi mau semangat, mau produktif itu adalah dari leader. Itu ibarat sebuah kepala gitu. Kalau kepalanya sakit, tangannya tidak kebentur, kakinya tidak kebentur, tangan kakinya ikut sakit juga kalau kepalanya sakit. Kalau kepalanya itu jernih, pikirannya jernih, maka semua pikiran
semua anggota tubuh akan merespon yang positif. Jadi untuk kegiatan produksi, kalau Anda tadi nyinggung target, semuanya tergantung dari pasar. Dan saat Anda melakukan kegiatan produksi, ada kegiatan produksi yang minimal gitu ya. Jadi setiap mesin menyala itu produksinya minimal adalah 30, angka 30. Nah, saat ada kebutuhan dari pasar yang semakin tinggi, maka pihak pemasaran atau pihak distributor akan memberikan respon kepada pimpinan, dan pimpinan akan memberikan instruksi kepada production atau di bagian produksi untuk produktivitas lebih tinggi lagi dengan mereka mengadakan purchasing lagi material yang lebih banyak dari dosen. Dan yang Mas tanyakan tadi perihal semangat itu mungkin apa ya, saya merasakan kalau Mas tanyakan itu adalah loyalitas harga mati ya Mas, kayaknya ya Mas. Loyalitas harga mati. Lagi ya Pak, jelas saya kurang semangat, kerja dikit, kerja banyak, dapatnya sama, gajinya sama, honornya sama, fee-nya sama. Jadi kan nggak semangat. Kecuali kalau produksinya sepi, Anda dapatnya sepi. Kalau produksinya tinggi, Anda juga dapatnya tinggi. Jadi kalau misalnya ada, sehingga ada apa istilahnya, itu adalah underbany, gitu ya, ikut memiliki. Oh iya ya, saya dapatnya sedikit karena produksinya sedikit. Mungkin saya harus bisa membantu orang-orang pemasaran atau mempromosikan produk yang saya produksi ini keluar, gitu, sehingga bisa mempengaruhi customer untuk membeli produk saya yang saya produksi. Nah, itu ada rasa underbany, rasa ingin memiliki. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya rasa underbany, rasa ingin memiliki produk atau ingin mencintai dari produk-produk Indonesia, gitu. Cintailah produk-produk Indonesia, cintailah produk-produk sendiri, gitu. Maka akan sulit Mas, karena semuanya pasti Anda akan hitung secara finansial. Ngapain saya ngerjain ini? Mau nggak ada gajinya. Tapi ya itu dia, underbany-nya mungkin masih belum keluar gitu. Mungkin dulu waktu Mas Ardian kerja itu dulu nggak pakai ospek ya Mas ya, langsung disuruh kerja gitu aja ya. Nggak pakai ospek, rasa ingatnya hilang gitu. Gimana Mas? Gimana? Mungkin dulu Mas Ardian dulu waktu kerja nggak pakai ospek dulu ya Mas ya. Dan ini rasa memilikinya atau rasa underbany-nya jadi kurang banyak itu, betul, sehingga tidak semangat gitu ya. Oke, agak slow respon. Tadi perihal semangat, ada semangat itu adalah yang penting hati kita ikhlas ya, hati kita ikhlas, selama baik untuk orang ikhlaskan gitu ya. Apalagi Anda merasakan menjadi empati orang lain, Anda diberi oleh orang lain kebaikan, pasti Anda akan sangat ikhlas untuk menerima ya, sangat senang sekali. Siapa yang orang yang tidak ingin dibantu pasti merasa senang sekali. Jadi coba di underbany, ditingkatkan rasa ingin memiliki dari apa yang Anda kerjakan sekarang, Anda syukuri, Anda nikmati ya, bukan mengabaikan ya, Anda nikmati. Underbany Anda tingkatkan, rasa memilikinya juga ya, bukan meroyok jabatan, bukan ya, rasa ikut memilikinya juga ada. Dan selanjutnya adalah ikhlas ya. Ikhlas. Kalau mengajar gini honornya nggak banyak ya, saya penting ikhlas gitu ya, karena ikhlasnya banyak ya, ngajar di sini ngajar ikhlasnya banyak ya, banyak ikhlas banyak rezeki, itu lebih seperti itu ya logikanya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini tentang biaya produksi. Nah, untuk kuisisnya sebagai pengganti presensi, oh ya, saya ada satu lagi, tolong tulis di chat ya, tolong tulis di chat untuk 2 menit ke depan NIM dan nama Anda, nanti akan saya ekspor chatnya ya, tuliskan NIM dan nama ya, tuliskan NIM spasi nama, kalau tuliskan di chat. Untuk 2 menit ke depan memang saya press ya, jadi yang nggak mendengarkan biarin aja. Nanti akan saya langsung ekspor untuk 1 menit ke depan. Silakan tuliskan NIM spasi nama di chat, langsung saya ekspor. Baik, jadi nanti kuisisnya kita akan menyinggung tentang manajemen operasional bisnis. Manajemen operasional bisnis. Jadi manajemen operasional tidak hanya kegiatannya di produksi, tapi juga masuk dalam kegiatan bisnis gitu ya, yang lebih. Oke, masih ada 20 detik lagi.
Oke, 10 detik lagi. Oke, sudah masuk. Baik, saya akhiri ya. Mohon tunggu untuk presensi berikutnya. Saya cocokkan dengan pakai kuisis seperti biasa. Dari saya terima kasih. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.